Kalian pernah nggak sih ngerasa diawasin pas lagi fokus-fokusnya kerja? Bukan diawasin bos, tapi diawasin sama sesuatu yang lu tahu nggak ada di situ, tapi lu ngerasa eksistensinya? Gue kerja di PT Mandala Abadi, sebuah perusahaan distribusi yang kantornya menempati gedung tua di daerah pusat kota. Gue baru sebulan di sana sebagai staf admin. Meja gue itu ada di barisan tengah, tipenya kubikel yang sekatnya lumayan tinggi. Jadi kalau gue duduk, gue nggak bisa lihat muka orang di sebelah gue kecuali gue berdiri. Nah, masalahnya ada di kubikel sebelah kanan gue. Nomor mejanya 302. Sejak hari pertama gue masuk, meja itu kosong. Tapi anehnya, meja itu bersih banget. Nggak ada debu, PC-nya model lama tapi kabelnya rapi. Bahkan ada satu gelas plastik yang masih ada isinya separuh. Gue pikir mungkin orangnya lagi cuti atau dinas luar kota. Minggu kedua gue dapat lemburan. Udah jam 8 malam, tim gue udah pada balik semua. Di lantai itu sisa gue sama satu orang anak IT di ujung sana yang jaraknya mungkin 20 meter dari gue. Gue lagi sibuk input data. Tiba-tiba gue dengar suara. Kursi di kubikel 302 itu geser. Gue refleks nengok, tapi karena ada sekat, gue cuma bisa lihat bagian atas kursi yang goyang-goyang pelan. Kayak baru aja ada orang yang berdiri dari situ. Gue beraniin diri buat berdiri dan ngintip. Kosong. Meja itu tetap rapi, gelas plastik itu tetap di sana. Tapi kursi kerjanya beneran udah geser sekitar 10 cm dari posisi semula. Gue nyoba positive thinking, mungkin lantai gedung ini miring sedikit. Puncaknya itu malam Jumat. Gue harus nyelesain laporan bulanan. Pas gue lagi ngetik, gue dengar suara ketikan keyboard dari sebelah. Tuk! Iramanya cepet banget, kayak orang lagi dikejar deadline. Gue diem. Gue lepas tangan dari keyboard gue. Tapi suara ketikan dari sebelah tetap jalan. Gue langsung merinding hebat. Gue coba manggil pelan. Halo, siapa ya? Suara ketikan itu berhenti mendadak. Sunyi banget, sampai gue bisa dengar suara detak jantung gue sendiri. Tiba-tiba, dari bawah sekat kubikel, gue lihat ada selembar sticky note warna kuning yang digeser pelan-pelan ke arah meja gue. Gue ambil kertas itu dengan tangan gemeteran. Lu tahu apa isinya? Tulisannya rapi banget pakai pulpen warna biru. Cek lantai 7. Tolong. Detik itu juga, monitor PC di kubikel kosong sebelah nyala sendiri. Layarnya cuma warna putih terang yang silau banget. Dan di tengah-tengah layar itu ada satu folder yang namanya SARI_2012. Gue gak nunggu lama. Gue sambar tas, gue matiin komputer asal-asalan, dan gue lari ke arah lift. Pas gue lari melewati meja itu, gue ngerasa ada angin dingin banget yang lewat di belakang leher gue. Barengan sama bau wangi melati yang nyengat banget. Kayak parfum ibu-ibu zaman dulu. Besoknya, gue nanya ke OB senior yang udah kerja 15 tahun di sana. Gue tanya, siapa yang dulu duduk di meja 302? Bapak itu cuma diem, mukanya langsung pucat. Dia bilang, mas, mending fokus kerja aja. Jangan nanya-nanya soal meja itu lagi, apalagi soal lantai 7. Gue makin penasaran. Siapa Sari? Dan ada apa di lantai 7 yang dilarang buat dikunjungi itu? Setelah kejadian sticky note misterius malam itu, gue nggak bisa tidur nyenyak. Nama Sari dan lantai 7 terus muter di kepala gue. Gue coba cari tahu di database karyawan, tapi anehnya, nama Sari nggak ada. Sama sekali nggak terdaftar di sistem HRD sekarang. Sampai akhirnya kejadian kedua terjadi di minggu berikutnya. Malam itu, jam menunjukkan pukul 20.30. Gue terpaksa lembur lagi karena ada revisi data dari pusat. Kali ini, gue nggak sendirian. Ada Bang Rio, senior gue dari divisi logistik, yang lagi nungguin istrinya jemput di ruang tunggu dekat pantry. Gue lagi di meja gue, berusaha nggak nengok ke meja 0302, pas tiba-tiba suara mesin printer laser jet di ujung ruangan nyala. Awalnya gue mikir, mungkin Bang Rio lagi ngeprint sesuatu, tapi suaranya nggak berhenti. Kertas demi kertas ditarik. Gue bisa dengar suara kertas jatuh ke tray printer satu persatu.
Gue jalan nyamperin printer itu. Pas gue lewat depan Bang Rio, gue tanya, "Bang, ngeprint apaan banyak amat?" Bang Rio nengok bingung. "Hah? Gue nggak ngeprint apa-apa." "Oman, dari tadi gue main HP doang." Gue diem. Bulu kuduk gue langsung berdiri. Kalau bukan Bang Rio, terus siapa? Gue sama Bang Rio akhirnya deketin printer itu bareng-bareng. Lampu di area printer itu remang-remang karena otomatis mati kalau nggak ada gerakan. Pas kami makin deket, printer itu berhenti. Suasananya jadi sunyi senyap, cuman ada suara nafas kami yang agak berat. Gue lihat ketumpukan kertas di printer. Ada sekitar 10 lembar. Gue ambil lembar paling atas. Itu bukan dokumen kerjaan gue. Itu adalah laporan keuangan perusahaan tahun 2012. Tapi kondisinya aneh. Di setiap sudut kertasnya ada bercak-bercak kecoklatan yang udah kering, kayak noda darah yang udah lama banget. Gue balik lembarannya. Di lembar kedua ada sebuah tabel gaji. Di sana ada satu baris yang dilingkari pakai pulpen merah sampai kertasnya hampir robek. Di situ tertulis Sari Ayundari, accounting. Tiba-tiba printer itu nyala lagi. Tapi kali ini bukan ngeprint dari tray bawah. Printer itu mulai melakukan scanning. Padahal nggak ada orang yang mencet tombol copy atau scan. Gue sama Bang Rio cuma bisa matung pas lihat lampu scanner warna kejaan hijau itu gerak pelan dari ujung ke ujung. Dan di layar kecil printer itu muncul tulisan Scanning, Document Found, Evidence_07. Nggak lama setelah tulisan itu muncul, printer itu ngeluarin satu lembar kertas lagi. Kali ini bukan laporan keuangan. Kertas itu isinya cuma satu kalimat yang diketik berulang-ulang sampai menuhin satu halaman. Tapi hurufnya makin lama makin berantakan. Kayak orang yang ngetik sambil nangis ketakutan. Jangan biarkan mereka menutup pintu lantai 7. Jangan biarkan mereka menutup pintu lantai 7. Bang Rio yang tadinya berani langsung pucat pasi. Dia narik tangan gue. "Men, cabut sekarang ya. Jangan dibaca lagi. Itu bukan urusan kita." Pas kami lari ke arah lift, gue sempat nengok ke arah printer itu sekali lagi. Di cahaya lampu scanner yang masih nyala mati, gue lihat ada sosok wanita pakai seragam kantor lama, lagi berdiri membelakangi kami di depan printer. Dia nggak gerak, tapi bahunya naik turun kayak orang lagi sesenggukan. Dan yang paling bikin gue lemes, wanita itu nggak pakai sepatu. Kakinya pucat pasi, dan ada bekas seretan hitam di lantai di bawahnya. Malam itu gue sadar, Sari nggak cuma pengen gue tahu namanya. Dia pengen gue tahu apa yang terjadi sama dia di tahun 2012. Tepatnya di lantai 7. Setelah kejadian printer itu, Bang Rio mutusin buat resign minggu depannya. Dia nggak bilang alasannya ke kantor, tapi ke gue dia cuma bisik, "Gedung ini punya utang nyawa, man. Jangan terlalu penasaran." Tapi terlanjur, gue udah masuk terlalu dalam. Gedung PT Mandala Abadi ini punya 12 lantai yang aktif. Di panel lift, tombol angka 7 itu ditutup pakai plat besi dan digembok. Katanya sih, lantai 7 itu gudang arsip mati yang udah nggak aman struktur bangunannya karena pernah kebakaran kecil tahun 2012. Malam itu, hujan turun deras banget di luar. Gue baru selesai meeting sama klien di luar dan balik ke kantor jam 10 malam buat ambil kunci motor yang ketinggalan di meja. Kondisi lobi udah gelap, cuman ada satu satpam, Pak Joni, yang lagi jaga di meja depan. Dia cuma ngangguk pas gue lewat. Gue masuk ke lift satu-satunya yang masih nyala. Gue pencet angka 3, lantai divisi gue. Lift bergerak naik. 1, 2, 3. Tapi anehnya, lift itu nggak berhenti di lantai 3. Lampu indikatornya terus naik. 4, 5, 6. Gue mulai panik. Gue pencet tombol batal dan tombol lantai lain berkali-kali, tapi nggak respon. Lift itu berhenti di angka yang seharusnya nggak bisa diakses. Lantai 7. Pintu lift terbuka pelan. Di depan gue bukan lorong kantor modern, tapi lorong gelap total yang baunya kayak debu basah dan kayu lapuk. Lampu lift yang terang cuma nyinarin sekitar 1 meter ke depan lorong itu. Gue nggak berani keluar. Gue tekan tombol close sekuat tenaga. Tapi pintunya kayak nahan.
Tiba-tiba, dari kegelapan lorong itu, gue dengar suara bola tenis yang memantul di lantai. Lalu muncul suara tawa kecil, suara anak kecil sekitar umur 5 tahun. Om, ikut main yuk. Ibu lagi nangis di dalam. Gue merinding sampai ke tulang. Siapa anak kecil yang ada di lantai kosong jam 10 malam? Pas gue nyipitin mata, gue lihat sesosok bayangan kecil berdiri di batas cahaya lift. Dia megang bola yang warnanya udah kusam. Tapi yang bikin jantung gue mau copot adalah di belakang anak itu ada sosok wanita yang berdiri kaku. Wanita itu pakai baju putih yang dekil. Dia nggak punya muka, cuman lubang hitam besar di bagian wajahnya. Dan di kakinya, gue lihat lagi sepatu merah marun yang salah satu haknya udah patah. Balikin punya Sari ya. Suara wanita itu bukan keluar dari mulut, tapi kayak menggema langsung di dalam kepala gue. Tiba-tiba, anak kecil itu lari ke arah lift sambil teriak, "Ibu marah! Ibu marah!" Tepat sebelum dia nyampe ke pintu lift, pintu itu tertutup dengan bantingan keras. Lift langsung meluncur turun secepat kilat, bikin perut gue rasanya ketinggalan di atas. Pas pintu lift terbuka di lobi, gue jatuh tersungkur di depan Pak Joni. Dia langsung lari nyamperin gue. Pas dia lihat muka gue yang pucat, dia nggak nanya ada apa. Dia cuma lihat ke arah indikator lantai di atas lift. Indikator itu masih nunjukin angka 7. Pak Joni narik nafas panjang dan bilang, "Kamu diajak masuk ya sama anaknya." Beruntung pintunya mau nutup. Sari biasanya nggak suka kalau ada orang baru yang lihat dia di sana. Malam itu gue baru tahu satu hal lagi. Sari nggak sendirian di lantai itu. Dia tinggal di sana sama anaknya yang juga hilang di tahun yang sama. Dan sekarang mereka berdua tahu, gue lagi nyari tahu soal mereka. Setelah kejadian di lift itu, gue demam 3 hari. Gue nggak masuk kantor, tapi bayangan wanita tanpa wajah dan anak kecil itu terus muncul di mimpi gue. Pas gue masuk lagi di hari Senin, suasana kantor kerasa beda. Lebih dingin, lebih menekan. Sore itu sekitar jam 5 lewat, gue ngerasa perut gue nggak enak banget. Mungkin karena efek stres. Gue mutusin buat ke toilet di lantai 3. Lu tahu sendiri kan, toilet kantor kalau tuh udah sore itu suasananya lembab dan aromanya khas karbol yang nyengat. Gue masuk ke bilik nomor 2. Pas lagi di dalam, keadaan sunyi banget. Cuman ada suara tetesan air dari keran wastafel yang gak rapat. Tiba-tiba, gue dengar pintu utama toilet kebuka. Langkah kakinya berat, berwibawa, tapi temponya lambat banget. Langkah itu berhenti tepat di depan bilik paling ujung, bilik nomor 4. Gue lihat dari celah bawah sekat, ada sepasang sepatu hak tinggi warna merah marun. Warnanya udah kusam, penuh debu, dan salah satu haknya emang beneran patah. Persis kayak yang gue lihat di lantai 7 semalam. Gue nahan nafas. Jantung gue deg-degan parah. Gue mikir, nggak mungkin dia turun ke sini. Tiba-tiba, dari bilik sebelah gue, bilik nomor 3 yang seharusnya kosong, ada suara bisikan cewek. Lirih banget kayak orang lagi nangis sesenggukan. Cantik nggak? Kalau pakai ini, kayak saya cantik nggak? Gue diem. Nggak berani jawab. Tiba-tiba, sekat bilik gue diketuk dari samping. Tok, tok, tok. Gue refleks nengok ke arah sekat. Dari sela bawah sekat bilik nomor 3, sebuah tangan yang pucat, kurus, dengan kuku yang sebagian sudah lepas, menyodorkan sebuah lipstik tua. Lipstik itu warnanya merah marun, casingnya udah karatan. "Tolong pakein," bisiknya lagi. Gue makin panik. Gue buru-buru pakai celana, siram toilet, dan langsung lari keluar bilik. Pas gue di depan wastafel, gue sempat ngaca buat cuci muka. Di cermin gue lihat pintu bilik nomor 4 itu terbuka sedikit. Gue nengok langsung ke arah bilik itu. Pintunya terbuka lebar. Dan di dalamnya, gak ada orang. Tapi di atas dudukan toilet, ada sepasang sepatu merah marun itu, rapi banget posisinya seolah-olah ada orang transparan yang lagi duduk di sana. Gue lari balik ke kubikel gue. Pas gue nyampe meja, gue kaget setengah mati. Di atas keyboard gue, ada noda merah panjang. Pas gue pegang, teksturnya lengket dan baunya amis bercampur wangi bunga melati yang busuk.
Itu coretan lipstick. Coretan itu ngebentuk sebuah angka besar di atas meja gue. 07. Gue langsung inget sticky note pertama. Cek lantai 7. Ternyata, si Sari ini nggak cuma minta tolong. Dia mulai menandai gue. Dia mau gue balik lagi ke sana buat nemuin sesuatu yang hilang. Sesuatu yang lebih dari sekadar lipstick. Setelah kejadian lipstick di meja itu, gue sadar gue nggak bisa diem aja. Gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2012. Gue mutusin buat deketin Pak Joni, satpam senior yang tempo hari bantuin gue pas gue hampir pingsan di lift. Awalnya Pak Joni tutup mulut. Tapi setelah gue ceritain soal lipstick dan angka 07 di meja gue, mukanya berubah jadi sedih. Dia ngajak gue ke ruang CCTV pas jam istirahat, saat Komandan Regunya lagi keluar. Mas, sebenarnya rekaman tahun 2012 itu sudah dimusnahkan. Tapi saya sempat menyalin satu kejadian ke flash disk pribadi saya. Saya merasa ada yang nggak beres malam itu, bisik Pak Joni. Layar monitor di depan gue nampilin rekaman hitam putih yang penuh noise. Tanggal di pojok layar, 14 November 2012. Jam 23.15. Lokasinya di lorong depan, ruang arsip, lantai 7. Di rekaman itu gue lihat seorang wanita, Sari. Dia kelihatan lagi panik, lari-lari sambil bawa tumpukan map besar. Dia berkali-kali nengok ke belakang, kayak lagi dikejar sesuatu. Yang bikin gue merinding, Sari di rekaman itu pakai sepatu merah marun yang masih utuh. Tiba-tiba, Sari berhenti di depan lift. Dia nekan tombol berkali-kali tapi liftnya nggak kunjung datang. Di saat itu, pintu ruang arsip di belakangnya terbuka pelan. Dari dalam kegelapan ruangan itu, keluar sesosok bayangan pria tinggi besar. Mukanya nggak kelihatan jelas karena tertutup bayangan topi, tapi dia pakai seragam yang sama dengan seragam petinggi kantor kita sekarang. Pria itu narik tangan Sari dengan kasar. Sari berontak, map yang dia bawa jatuh berhamburan. Tapi ada satu hal yang bikin gue hampir teriak. Sari nggak sendirian. Dari balik kaki Sari, muncul seorang anak kecil yang meluk erat kaki ibunya. Anak yang sama yang gue lihat di lift. Pria itu nggak peduli. Dia menyeret Sari, dan anaknya masuk kembali ke dalam ruang arsip. Sebelum pintu tertutup, Sari sempat menoleh ke arah kamera CCTV. Dia melempar sesuatu ke sudut ruangan, sebuah lipstick, dan menggerakkan bibirnya tanpa suara. Gue minta Pak Joni buat zoom ke bagian bibirnya. Gue bukan ahli pembaca gerak bibir, tapi kata-katanya jelas banget. Di bawah lantai. Tiba-tiba, rekaman itu berubah jadi statis. Gambarnya pecah. Dan di pantulan layar monitor yang gelap, gue lihat ada sosok berdiri tepat di belakang gue dan Pak Joni. Gue refleks nengok. Kosong. Pak Joni juga ikut nengok dan mukanya langsung pucat pasi. Mas, lihat itu nggak? Bisik Pak Joni sambil nunjuk ke lantai ruang CCTV. Di lantai yang tadinya bersih, sekarang ada bekas jejak kaki basah yang jumlahnya banyak banget. Jejak kaki itu ukurannya kecil, kayak jejak kaki anak kecil yang lagi lari muterin kursi kami berdua. Barengan sama itu, di interkom ruang CCTV yang tadinya mati, terdengar suara pria yang berat dan serak. Joni, matikan monitornya sekarang atau kamu yang jadi arsip selanjutnya. Pak Joni langsung nyabut flash disknya dan nyuruh gue pergi lewat tangga darurat. Sejak malam itu, Pak Joni nggak pernah masuk kerja lagi. Kabarnya, dia dipindahkan ke kantor cabang luar kota secara mendadak. Setelah Pak Joni hilang kontak, gue ngerasa sendirian di kantor ini. Tapi informasi dari rekaman CCTV itu terus ngerongrong otak gue. Di bawah lantai. Apa maksudnya? Besoknya ada instruksi mendadak. Ruang meeting utama di lantai 3, tepat di bawah lantai divisi gue, harus dibersihkan karena mau dipakai buat rapat direksi lusa. Gue diminta tolong buat naruh beberapa berkas di sana, karena OB lagi sibuk semua. Gue masuk ke ruang meeting itu sekitar jam 7 malam. Ruangannya luas, kedap suara, dan di tengahnya ada meja kayu jati panjang yang kelihatan sangat mahal. Pas gue masuk dan nyalain lampu, suasananya biasa aja. Tapi begitu gue mau naruh berkas di meja, lampu tiba-tiba mati total.
Gue ngeraba-raba HP di saku buat nyalain flashlight. Pas lampu HP gue nyala, gue kaget. Di tengah meja meeting yang tadinya kosong, sekarang ada sebuah tape recorder tua. Tipe yang pakai kaset pita yang lagi berputar. Ceklek. Suara statis keluar dari speakernya. Lalu, gue dengar suara rapat. Laporannya nggak sinkron, Sari. Ada selisih 2 miliar di proyek lantai 7. Suara seorang pria, berat dan dingin. Gue kenal suara itu. Itu suara Pak Darwin, direktur operasional yang sekarang masih menjabat, tapi versi lebih muda. Lalu suara Sari terdengar, gemetar tapi tegas. Selisih itu karena ada dana yang dialirkan ke rekening pribadi Bapak. Saya punya buktinya, saya sudah simpan laporannya di bawah. Tiba-tiba suara di rekaman itu berubah jadi gaduh. Suara kursi terguling, suara barang pecah, dan teriakan anak kecil. Ibu takut. Gue berdiri mematung di tengah ruangan yang gelap. Tiba-tiba, pengeras suara di langit-langit ruang meeting nyala sendiri. Suara rapat dari kaset itu sekarang keluar lewat speaker plafon dengan volume yang kencang banget, memenuhi seluruh ruangan. Kamu nggak akan keluar dari gedung ini membawa bukti itu, Sari. Bentak suara Pak Darwin di speaker. Detik itu juga, meja meeting di depan gue mulai bergetar hebat. Kursi-kursi kosong di sekeliling meja itu mulai bergerak sendiri, masuk dan keluar, seolah-olah ada orang-orang tak kasat mata yang lagi berantem hebat di sana. Gue lari ke arah pintu, tapi pintunya nggak bisa dibuka. Kayak ada yang nahan dari luar. Gue nengok ke belakang, dan di ujung meja meeting gue lihat sosok Sari lagi berdiri. Kali ini dia nggak diam. Dia lagi megang lehernya sendiri yang biru lebam, matanya melotot ke arah gue, dan tangannya nunjuk-nunjuk ke bawah lantai. Tepat di bawah kaki gue. Gue nunduk. Di bawah cahaya senter HP, gue lihat salah satu parket kayu di lantai itu agak renggang. Gue nyoba congkel pakai penggaris besi yang gue bawa. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat besar yang udah berdebu. Pas gue berhasil narik amplop itu, suara di speaker mendadak berhenti. Lampu nyala kembali. Gue berdiri sendirian di ruangan yang rapi lagi. Kursi-kursinya balik ke posisi semula. Tapi di tangan gue, amplop itu nyata. Di depannya tertulis, bukti lantai 7. Jangan dibuka di kantor. Gue sadar, ini alasan kenapa Sari menghubungi gue. Dia mau gue jadi saksi buat kejahatan yang dikubur selama 14 tahun. Tapi masalahnya, pas gue mau keluar, gue lihat di kaca pintu ruang meeting. Ada bayangan Pak Darwin lagi berdiri di lorong, ngeliatin gue dengan tatapan yang dingin banget. Gue kira setelah gue dapet amplop itu terornya bakal mereda. Gue salah besar. Sari kayaknya mulai kehilangan kesabaran, atau mungkin dia tahu kalau musuhnya makin deket sama gue. Malam itu, ada karyawan baru namanya Kevin. Anak intern yang masih polos banget. Dia dapat tugas buat lembur ngerapihin berkas di lantai 3, pas di sebelah meja gue. Gue sendiri lagi di ruangan HRD, nyoba nyari celah buat dapet alamat Pak Joni yang hilang. Sekitar jam 9 malam, gue denger teriakan kencang banget dari arah kubikel gue. Tolong, pergi lu, pergi. Gue lari sekencang mungkin. Pas gue nyampe, gue lihat Kevin udah terduduk di lantai, badannya gemeteran hebat, mukanya pucat kayak mayat. Tangannya nunjuk-nunjuk ke arah kursi kosong di kubikel 302. Mejanya Sari. Gue nggak lihat siapa-siapa di sana. Tapi pas gue deketin Kevin, gue lihat lehernya ada bekas merah, kayak habis dicekik sama tangan yang ukurannya kecil. Vin, lu kenapa? Siapa yang ngelakuin ini? Tanya gue panik. Kevin ngomong sambil terbata-bata. Tadi ada cewek, Bang. Dia duduk di situ. Awalnya gue pikir dia karyawan sini juga. Dia pakai baju putih tapi bajunya basah kuyup dan bau anyir. Kevin lanjut cerita kalau cewek itu tiba-tiba nengok ke dia. Wajahnya hancur, kayak bekas benturan keras. Cewek itu nanya ke Kevin, "Di mana anak saya? Kamu yang sembunyiin anak saya di dinding ya?" Belum sempat Kevin jawab, cewek itu berdiri dan langsung nerjang dia. Kevin bilang tangan cewek itu dingin banget kayak es, dan pas dia nyekik, Kevin bisa lihat di sela-sela rambut cewek itu. Ada potongan kecil semen dan batu bata yang jatuh dari kepalanya. Gue langsung lemes. Semen? Batu bata? Gue coba tenangin Kevin, tapi tiba-tiba printer di meja gue nyala lagi.
Kali ini nggak ngeprint dokumen. Printer itu cuma narik satu lembar kertas, dan di kertas itu muncul noda merah yang ngebentuk pola telapak tangan anak kecil. Di bawah telapak tangan itu, ada tulisan tangan yang kasar, kayak ditulis pakai kuku, mereka di dalam tembok. Gue sadar satu hal. Sari bukan meninggal karena kebakaran biasa di tahun 2012. Dia dan anaknya dikubur hidup-hidup di dalam tembok lantai 7 saat renovasi gedung dilakukan buat nutupin jejak korupsi Pak Darwin. Tiba-tiba lampu satu lantai itu mati total. Di tengah kegelapan, gue dengar suara anak kecil bisikin sesuatu tepat di depan muka gue. Oh, temenin ibu ya. Ibu mau nunjukin tempat tidurnya. Detik itu juga, Kevin pingsan. Gue berusaha narik dia keluar, tapi gue ngerasa ada banyak tangan dingin yang megangin kaki gue dari bawah meja. Gue cuma bisa teriak minta tolong sampai akhirnya satpam lantai bawah datang dan nemuin kami berdua tergeletak di lorong. Setelah kejadian Kevin dicekik, kantor jadi makin mencekam. Manajemen berusaha nutupin masalah itu dengan alasan Kevin halusinasi karena kelelahan. Tapi gue tahu kebenarannya. Amplop coklat itu masih gue simpen, isinya bukti transfer fiktif yang ditandatangani Pak Darwin. Malam itu gue dipanggil ke ruangan HRD di lantai 2 buat dimintai keterangan soal Kevin. Pas gue lagi nunggu di meja resepsionis karena staf HRD-nya lagi ke toilet, tiba-tiba telepon di meja itu bunyi. Gue lihat layar di telepon digital itu. Jantung gue mau copot. Di layarnya tertulis EXT 701 lantai 7. Nggak mungkin. Kabel telepon ke lantai 7 itu udah diputus total sejak 10 tahun lalu. Lantai itu gelap, nggak ada listrik, nggak ada jalur komunikasi. Gue ragu, tapi tangan gue seolah bergerak sendiri buat angkat gagang teleponnya. Sound effect, suara statis yang berat, suara angin menderu, dan suara ketukan benda keras ke beton. Tok, tok, tok. Halo? Suara gue gemetar. Awalnya cuma ada suara nafas yang berat dan basah. Orang yang lagi sesak nafas karena kekurangan oksigen. Lalu, terdengar suara cewek yang sangat parau, seolah tenggorokannya penuh dengan pasir. Sempit, mas. Di sini sempit banget. Gue diem, lidah gue keluh. Anak saya kedinginan, temboknya keras. Suara itu mulai berubah jadi tangisan yang memilukan. Dia terus manggil bapaknya, tapi yang datang malah semen basah. Tiba-tiba suara di telepon itu berubah. Bukan lagi suara Sari, tapi suara anak kecil yang kemarin gue lihat di lift. Om, kalau mau ketemu kami, cari dinding yang suaranya beda. Di sebelah ruang arsip, yang ada lukisan rusaknya. Kami ada di sana. Tiba-tiba, suara anak kecil itu berubah, jadi teriakan melengking. Dia datang, Om. Dia bawa palu lagi. Kalau Om. Brak. Gagang telepon di tangan gue tiba-tiba panas banget, sampai gue refleks melemparnya. Pas gue lihat ke gagang telepon yang jatuh di lantai, keluar cairan hitam kental dari lubang suaranya. Baunya, bau bangkai yang udah lama banget tertutup. Pas gue nengok ke atas, gue lihat di lorong menuju lift, Pak Darwin lagi berdiri. Dia megang sebuah tas golf besar, tapi di sela-sela tas itu, gue lihat ujung sebuah linggis besi yang masih ada bekas semen keringnya. Dia ngeliatin gue tanpa ekspresi, lalu ngomong pelan, "Kamu sering angkat telepon yang bukan urusan kamu ya, Man?" Gue nggak jawab. Gue langsung lari keluar gedung, nggak peduli lagi sama urusan HRD. Gue sadar, Pak Darwin bukan cuma pelaku di masa lalu, tapi dia masih menjaga rahasia itu sampai sekarang dengan cara apapun. Setelah ancaman Pak Darwin di lobi, gue tahu nyawa gue dalam bahaya. Tapi rasa penasaran dan bisikan dari telepon itu jauh lebih kuat. Gue harus selesaiin ini. Malam Minggu, jam 1 pagi. Gue nekat balik ke kantor. Gue bawa palu godam kecil dan pahat yang gue sembunyiin di dalam tas ransel. Pak Joni nggak ada, satpam penggantinya masih muda dan gampang disogok pakai kopi sama rokok. Gue bilang mau ambil barang yang ketinggalan. Gue nggak pakai lift. Gue lewat tangga darurat menuju lantai 7. Lantai 7 bener-bener kayak zona mati. Gelap, pengap, dan debunya tebal banget. Gue nyalain senter besar. Gue jalan menuju ruang arsip sesuai petunjuk anak kecil itu. Di sana, di dinding sebelah pintu ada sebuah lukisan tua yang bingkainya sudah miring,
dan kanvasnya sobek-sobek. Gue geser lukisan itu. Di baliknya, dinding semennya kelihatan beda warnanya. Lebih gelap dan permukaannya nggak rata, kayak ditambal asal-asalan. Gue ketuk dinding itu. Dung, dung, suaranya padat. Tapi pas gue geser sedikit ke tengah, tuk, tuk, suaranya kopong. Ada rongga di dalamnya. Pas gue mau mulai mukul dinding itu, tiba-tiba suhu di ruangan itu turun drastis. Senter gue mulai kedap-kedip. Dari arah kegelapan lorong, gue dengar suara langkah kaki yang diseret. Gue panik. Gue langsung hantamin palu godam itu ke dinding yang kopong tadi. Brak! Brak! Semennya retak. Gue pukul lagi lebih keras. Pas bongkahan semen itu jatuh, bau busuk yang luar biasa menyengat langsung keluar dari lubang itu. Bau yang bikin gue pengen muntah saat itu juga. Gue arahin senter ke dalam rongga dinding. Di sana, di dalam celah sempit antara dua lapis dinding beton, gue lihat sesosok kerangka manusia yang masih pakai sisa-sisa kain putih, seragam kantor. Dan di pelukannya ada kerangka yang lebih kecil, Sari dan anaknya. Mereka beneran dikubur berdiri di situ. Tapi yang paling bikin gue lemes, di tangan kerangka Sari, dia masih megang sebuah ponsel lama yang layarnya udah retak. Dan tiba-tiba, layar ponsel mayat itu menyala. Muncul sebuah pesan SMS di layarnya, "Dia di belakangmu." Gue refleks nengok. Di sana, di bawah cahaya senter gue yang remang-remang, Pak Darwin berdiri memegang linggis besi. Matanya merah, mukanya penuh keringat dingin. Dia nggak kelihatan kayak manusia lagi, tapi kayak orang yang udah kerasukan iblis. "Seharusnya kamu biarkan mereka tenang di dalam sana, Man," bisik Pak Darwin dengan suara yang berat. Dia angkat linggisnya tinggi-tinggi. Tapi sebelum dia bisa mukul gue, tiba-tiba dari lubang dinding yang gue bongkar tadi, keluar tangan-tangan hitam yang kurus dan sangat banyak. Tangan-tangan itu narik baju Pak Darwin, nyeret dia ke arah lubang dinding itu. Pak Darwin teriak histeris, dia mukul-mukul tangan itu pakai linggis. Tapi tangan-tangan itu nggak lepas. Sari nggak mau gue yang mati. Dia mau pelakunya yang masuk ke dalam sana. Opening. Malam itu adalah malam terakhir PT Mandala Abadi berdiri dengan tenang. Pas tangan-tangan hitam itu narik Pak Darwin ke arah lubang tembok, gue nggak nunggu buat lihat apa yang terjadi selanjutnya. Gue lari sekuat tenaga ke arah tangga darurat. Sementara di belakang gue suara teriakan Pak Darwin perlahan berubah jadi suara cekikan yang mengerikan. Sampai akhirnya sunyi total. Gue keluar dari gedung dan langsung menuju kantor polisi terdekat. Gue serahin amplop coklat dari bawah lantai dan rekaman suara dari ruang meeting yang sempet gue rekam pakai HP. Besok paginya gedung itu dikepung. Tim forensik bongkar seluruh dinding di lantai 7. Music. Kabar itu jadi berita nasional. Ditemukan 2 kerangka manusia, ibu dan anak, yang terjebak di dalam beton selama 14 tahun. Hasil autopsi membuktikan mereka meninggal karena kehabisan oksigen. Tapi ada satu hal yang bikin tim forensik bingung. Di dalam rongga tembok itu, mereka juga nemuin Pak Darwin. Dia masih hidup, tapi kondisinya mengenaskan. Dia meringkuk di pojokan rongga sempit itu, dengan mata melotot ke arah langit-langit. Rambutnya memutih semua dalam satu malam. Dia nggak bisa bicara, cuma bisa ngeluarin suara mirip suara kursi goyang yang sering gue dengar di kubikel 302. Pak Darwin dinyatakan gila dan dibawa ke RSJ dengan pengawalan ketat. 1 bulan kemudian PT Mandala Abadi resmi ditutup. Gedungnya dikosongkan dan rencananya mau dirubuhkan. Sebelum gedung itu ditutup total, gue mutusin buat datang terakhir kalinya di sore hari, cuman buat ambil sisa barang gue yang tertinggal di lobi. Gue berdiri di depan lift. Lantai lobi udah berdebu, tiba-tiba pintu lift terbuka sendiri. Lift itu kosong. Tapi di dalam lift, di atas lantai yang mengkilap, gue lihat sepasang sepatu merah marun yang sekarang kelihatan bersih banget. Nggak ada debu, nggak ada noda. Di samping sepatu itu, ada sebuah bola tenis warna kuning cerah yang masih baru. Gue tersenyum tipis. Gue tahu mereka sudah bebas dari tembok itu. Pas gue jalan keluar gedung, gue ngerasa ada angin sejuk yang niup tengkuk gue. Dan untuk pertama kalinya gue nggak ngerasa takut.
gue dengar suara bisikan wanita yang sangat lembut. Beda banget sama suara parau yang selama ini gue denger. Terima kasih, Mas. Gue nengok ke belakang ke arah jendela lantai 7. Di sana, di balik kaca yang kusam, gue lihat bayangan seorang wanita dan anak kecil lagi berdiri melambai ke arah gue. Mereka perlahan-lahan memudar, hilang di telan cahaya matahari terbenam. Gue masuk ke mobil dan gak pernah nengok lagi. Sampai sekarang, setiap gue lewat depan gedung tua atau masuk ke lift sendirian, gue selalu ingat satu hal. Jangan pernah abaikan suara-suara aneh di kantor. Karena mungkin itu bukan sekadar gangguan, tapi sebuah permintaan tolong yang menunggu untuk didengar. Muncul tulisan, Rest in Peace, Sari dan Gilang. Diikuti suara bola tenis memantul 1 kali, dan suara tawa anak kecil yang jauh.